Bagaimana caranya untuk pengurusan CPD online ya. Jadi pertama-tama kalau memang belum mempunyai akun di CPD online atau SIM card, jadi isi dulu ya, atau daftar dulu ke member registration. Nanti ada data seperti ini yang harus diisi, ada nama lengkap, terus nomor KTP, tempat tanggal lahir, lalu jenis kelamin, agama, gelar depan, gelar belakang, terus alamat tinggal ya, terus keanggotaan, statusnya sebagai apa, anggota biasa, luar biasa atau kehormatan, terus daerah mana, ini DPW ya, terus cabangnya cabang mana. Lalu untuk pendidikan bisa di sini universitas. Peminatan ini enggak usah diisi, dalam tanda kutip ini hanya untuk pendidikan lanjut ya. Terus awal mulai kapan, pendidikan terakhirnya misal D3 mulai September tahun berapa, terus berakhir pada tahun berapa, lalu nama kantornya apa, misal rumah sakit A, alamatnya di jalan A, kotanya A, status kepegawaiannya non PNS atau PNS seperti itu, jabatannya sebagai apa, misalnya pelaksana ataupun sebagai kepala koordinator. Nah, terus masukkan telepon kantornya, lalu masukkan email dan ulangi email dan klik daftar. Nanti setelah klik daftar muncul notifikasi bahwa sudah melakukan registrasi. Nah, nanti ada email yang dikirim oleh Pak Tangki ke email kita masing-masing yang sudah dituliskan di bawah sini terkait dengan user ID dan passwordnya untuk masuk ke CPD online atau SIM card ya. Nah, lalu lanjut, terus gimana untuk masuk atau pengisian di CPD online. Lalu masukkan dulu user ID sama password ya, ini sama passwordnya apa, karena saya sudah masuk secara otomatis jadi udah langsung aja klik login. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini halaman utamanya, ini karena saya sudah mengisi jadi seperti ini. Kalau misalnya belum mengisi, nanti untuk di sini ini di sini ada notifikasi untuk STR-nya belum diisi, lalu cabangnya nanti diketahui dari sini. Nah, ini cabang DPC Bekasi, lalu ada tentang petunjuk teknisnya P2KB. Jadi di sini ada penjelasannya apa, terus pencatatannya tentang kegiatannya bagaimana, terus langkah 3-nya untuk pengolahan buku lognya bagaimana, cara-caranya, terus pengolahan dokumen persyaratan, terus rangkuman penilaian kegiatan. Nah, untuk catatan, setiap bukti yang diupload, entah ini seringnya PDF ya, jadi tidak lebih dari 300 PDF maaf, seringnya JPG tidak lebih dari 300 KB. Caranya bagaimana? Nanti bisa di searching aja di Google ya, biar nanti tidak lebih dari 300 KB ini. Lalu untuk penamaan tidak boleh ada spasi, tapi di sini kita nggak usah pikirkan karena nanti akan diinput secara otomatis oleh sistem seperti itu. Jadi selain menu ada homepage, private area, homepage, private area, dan dashboard email. Ini dashboardnya seperti ini aja. Jadi daftar kegiatan selama 5 tahun kita. Ya, karena memang belum di verify sama tim P2KB ya, jadinya masih nol seperti ini. Terus mailboxnya ini emailnya berkirim pesan ya, nanti kalau logout otomatis logout seperti itu. Nah, ini kembalikan ke private area. Di sini ada
opsi yaitu tentang akunnya ya. Jadi klik dulu account setting. Nah, di sini akan keluar seperti ini. Ada 4 box ya, tentang pengaturan email, lalu pengaturan kata sandi dari user ID, lalu pengaturan kata kunci untuk passwordnya, dan informasi pribadi. Nah, di sini hal yang paling penting adalah pengaturan email. Kenapa? Nanti ini harus dimasukkan email yang memang terdaftar ya, yang aktif ya. Kalau misalnya lupa terus lupa password, nanti bisa dikirimkan lewat email ini untuk penggantian password yang baru seperti itu, asal nomor KTA nya benar. Nah, nomor KTA nya yang benar bagaimana? Nah, di user ID ini nanti dimasukkan nomor KTA yang Anda miliki. Mungkin beberapa rekan-rekan ada yang berkendala tentang nomor KTA yang atau tidak masuk, entah karena nomor KTA nya salah ataupun user passwordnya salah. Karena memang beberapa yang saya temukan bisa juga karena nomor KTA nya itu salah, jadi yang dia punya itu berbeda dengan yang terdaftar di sistem dari Patelki-nya seperti itu. Lalu ganti passwordnya dari awal yang sudah kita terima itu nanti diganti, misal password lamanya apa, ada 6 angka biasanya, itu nanti ganti password dengan yang baru. Bisa apa aja, misal tanggal lahir lengkap, misal tanggal 11 bulan 11 tahun 97 misal kayak gitu. Jadi nanti tinggal disimpan saja. Untuk pengaturan informasi pribadi ini sebenarnya nggak usah di otak-atik ya, karena ini biasanya otomatis. Ini hanya untuk settingan dulu sih sebenarnya, biar kita dilihat oleh anggota atau semua pengunjung seperti itu ya. Lalu lanjut ke kurikulum vitae. Nah, di sini ada identitas pribadi, pendidikan, ada tempat kerja utama, tempat kerja kedua, lalu data keanggotaan dan mutasi kegiatan, mutasi keanggotaan. Untuk mutasi keanggotaan ini, jadi ini akan error kalau misalnya saya klik ya, akan berlaku di SIMK saja, karena memang mau pergantian ya dari JPD ke SIMK, dimana SIMK nanti akan terlink otomatis dari data diri kita di Patelki, terus untuk KTKI nya, sehingga nanti untuk proses perpanjangan STR dan seterusnya itu akan lebih gampang. Lanjut ke identitas pribadi dulu. Nah, di sini ada box untuk identitas pribadi. Nah, di identitas pribadi ini ada foto, terus nama gelar yang diisi kalau misalnya belum memang mendaftar di awal dengan lengkap. Kalau misalnya belum, biasanya memang ada yang sudah terisi seperti ini, ada yang cuma nama sama tanggal lahir aja, kalau nggak nama aja cuma sama tempat lahir seperti itu. Jadi nanti tinggal diisi aja ya sesuai apa yang diminta. Terus untuk ini alamat tinggal diisi sesuai wilayah P2KB yang bersangkutan. Ini saya salah ya, karena isinya sesuai KTP tapi nggak masalah, mending diisi aja domisili dimana dia bekerja sekarang atau tinggal sekarang seperti itu. Lanjut ke pendidikan. Nah, di sini di akun pendidikan ini biasanya kosong, tidak ada seperti ini yang saya centang ini ya. Karena apa? Biasanya kalau baru masuk ininya kosong, nanti tinggal klik tambah aja untuk menambahkan institusi pendidikannya. Jadi silahkan diisi aja nama universitasnya apa, gelarnya apa ya, peminatan 1-2 ini gak usah diisi jika memang tidak ada niatan untuk lanjut ya. Untuk periode mulai diisi kapan Anda mulai kuliah seperti itu. Lalu periode akhirnya diisi dengan saat kuliahnya mau selesai seperti itu. Untuk nomor ijazahnya bisa dilihat di ijazah masing-masing, lalu klik simpan saja. Nanti akan muncul seperti yang seperti ini. Nah, bagaimana jika datanya salah? Tinggal klik edit aja. Nah, nanti bisa diedit seperti itu ya.
Lalu jika mau dihapus ya klik aja mana yang mau dihapus, centang dulu terus klik hapus seperti itu. Nah lanjut ke pekerjaan utama. Oke, nah di sini ada box seperti ini ya yang menjelaskan tentang tempat kerja utama. Jadi status kepegawaiannya sih kalau di CPD online memang tidak bisa dirubah ya, mau dirubah sebanyak apapun tidak bakal bisa dirubah. Kalau di SIMK akan berubah langsung, karena yang saya jelaskan tadi memang mau ada perubahan dari CPD ke SIMK. Lalu untuk tempat kerjanya tinggal diisi aja, alamat kerjanya juga diisi, kotanya di mana, lalu jabatannya sebagai apa, nomor SIP nya jika memang sudah ada, masukkan dokumennya, uploadnya ya, upload file ini nih, upload dokumen untuk SIP nya. Nanti jika memang belum ada, coba kosongin dulu deh, siapa tahu bisa ya. Lalu masukkan untuk keterangannya, nggak usah kasih keterangan, nomor telepon sama nomor faxnya. Nanti tinggal klik simpan. Tapi jika error berarti harus ada upload dokumen. Nah upload dokumen ini jika memang nggak ada, isi aja upload dengan foto kalian masing-masing, rekan-rekan masing-masing. Bukan karena apa-apa, tapi hanya untuk sebagai kebutuhan aja, karena di sini ada bintang seperti ini yang menunjukkan biasanya sih harus diisi seperti itu ya. Lanjut ke tempat kerja kedua. Nah di sini karena saya hanya satu tempat kerja saja, tidak ada cabang-cabang lain yang saya bekerja. Jika memang rekan-rekan ada tinggal tambahkan aja, nanti diisi seperti tadi, tempat kerjanya di mana, namanya ya, terus alamatnya apa, kotanya apa, jabatan sebagai apa, nomor SIP nya jika kalau masukkan dokumennya. Ini tidak perlu ya, maksudnya tidak wajib ya, karena tidak ada bintang seperti ini yang di jabatan. Lalu nomor telepon dari si tempat kerja kedua seperti itu. Untuk data keanggotaan ini nggak usah diotak-atik, biarin aja seperti ini, karena ini memang langsung dari sana. Untuk kode-kodenya saya kurang paham juga, kode anggotaan ABAB itu apa, intinya seperti itulah ya. Lanjut ke menu P2KB. Nah ini yang penting untuk CPD online. Kenapa saya bilang penting? Karena ini inti dari sistem ini, atau yang biasa kita sebut dengan logbook kita seperti itu. Lanjut aja ke petunjuk teknis ya. Saya klik petunjuk teknis. Nah di sini ada penjelasan nih, bagaimana sih cara lakukan P2KB untuk anggota seperti itu. Jadi ada penjelasannya nih, cara pemohonannya bagaimana, cara pencatatannya bagaimana, terus cara pengolahan buku lognya bagaimana, pengolahan dokumen persyaratan bagaimana, dan rangkuman penilaiannya bagaimana. Nah mesti rekan-rekan kalau ini wajar sudah tahu semua lah ya, untuk langkah 1, 2, 3. Nah langkah 4 ini sebenarnya sih untuk meningkatkan aja. Jadi dari cabang kalau memang sudah sesuai biasanya dikasih surat keterangan harusnya ya, karena di sini ada tulisan dokumen persyaratan nih, dokumen persyaratan ya, dokumen persyaratan yang dimaksudkan antara lain adalah surat pengantar dari PT LP cabang, dokumen keterangan di kesehatan, dokumen dari komisi etik bila ada, seperti itu ya. Tuh lanjut ke permohonan melakukan P2KB. Nah di sini ini langkah paling awal banget ya, sebelum kita mengisi logbook kita. Nah biasanya kalau misalnya baru masuk maka akan muncul seperti ini aja, tanpa box hijau seperti ini yang punya saya ya.
Kenapa? Karena belum dimasukkan untuk data P2KB, untuk permohonan P2KB. Nah, caranya bagaimana? Tinggal klik aja tambah. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih, fotonya akan keluar jika memang sudah diisi ya. Terus untuk identitas ini ya, untuk nama, tempat lahir, dan bla 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 bla, ini akan terisi otomatis ya. Tuh, kecuali tanggal lulus ya, itu akan terisi otomatis jika data yang tadi sudah kita isi dengan benar. Lalu di sini klik aja untuk nomor STR-nya berapa ya, yang angkanya cukup banyak, itu 19 atau berapa gitu. Lalu diisi tanggal lulusnya kapan, bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa. Lalu masukkan nama perguruan tinggi apa. Nah, terus tanggal selesai kegiatan ini diisi dengan masa berakhirnya STR. Ingat ya, biasanya sesuai dengan tanggal lahir. Misal ini kan saya 6 November 94, jadi 6 Novembernya akan berlaku untuk tahunnya menyesuaikan 5 tahun dari masa berlakunya setelah STR ditetapkan. Misal ditetapkan tahun 2017, otomatis 5 tahun dari 2017 berapa itu, 2022 ya. Lalu klik simpan ya. Kalau misalnya sudah selesai, nanti akan muncul box hijau seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau saya kan mulainya tahun 2016, akan berakhir 2021, tinggal setahun lagi ya. Tuh. Lalu setelah permohonan melakukan P2KB, apalagi sih? Nah, setelah itu maka kita harus pengisian di borang pengisian. Ini daftar tentang kegiatan apa aja yang telah kita lakukan. Ada 5 kategori ya, maaf. Yang pertama tentang pelayanan keprofesian ya, yang berisi tentang kegiatan manajemen dan kegiatan teknis. Lalu pendidikan berkelanjutan berisi tentang cukup banyak ya, jadi kayak misalnya melanjutkan pendidikan formal, e-learning yang diadakan oleh Dinkes ataupun Patelkinya sendiri, kayak webinar yang sekarang banyak dilakukan. Lalu ada workshop, pelatihan atau magang gitu ya, yang meningkatkan keterampilan profesional. Terus ada penilaian kegiatan ilmiah, yang seminar, simposium, diskusi panel. Nah, lalu di penilaian kegiatan secara keterampilan profesional yang dikeluarkan oleh Dinkes ya, atau Kemenkes ya. Jadi 5 poin itu untuk pendidikan berkelanjutan. Lalu ada pengabdian profesi atau pengabdian masyarakat. Di sini ada 4 poin, yaitu sebagai aktif sebagai pengurus cabang, wilayah atau pusat per periode. Biasanya ada surat keterangan dari DPC masing-masing atau DPW masing-masing lah ya. Jadi yang menandakan bahwa memang Anda terpilih sebagai pengurus pusat, wilayah atau cabang seperti itu. Lalu ada bakti sosial seperti donor darah atau penyuluhan kesehatan yang diadakan oleh Patelki ya, jelas tuh. Lalu mungkin dari kita setelah melakukan bakti sosial seperti itu mendapatkan penghargaan dalam bidang kesehatan, nanti dimasukkan aja di sini, misal dari Dinkes atau apa, mungkin dari presiden langsung kali. Nah, karena kemarin ada pandemi di Wisma Atlet, beberapa analis kita berkontribusi aktif dalam tanda kutip sebagai relawan ya. Ada sertifikatnya kan ya kemarin, seperti itu, nanti dengan masukkan aja. Lalu untuk selanjutnya di tim kesehatan dalam tanggap darurat bencana dapat lebih peduli. Misalnya kayak kemarin ada banjir bandang di Sulawesi ya kemarin. Terus yang kemarinnya lagi ada di Jawa Tengah, longsor seperti itu, ataupun di tempat lain. Nah, kita misal ditunjuk sebagai dari pengurus sebagai anggota atau relawan dari tanggap bencana
double klik dulu, nanti kita masukkan aja di sini option nomor 11. Lalu untuk poin keempat, pengembangan profesi, ini ada 6 poin, yaitu bimbingan mahasiswa ketika menggarap laporan akhir, misal KTI, skripsi atau disertasi. Terus ada pendidikan atau sebagai dosen pengajar ya. Terus pengujian praktek laboratorium medik pas lagi sidang ya, sidang skripsi ataupun KTI seperti itu. Lalu ada penyusunan modul atau buku-buku ilmiah terkait tentang lab tuh. Terus ada penyusunan pedoman atau SOP terkait dengan lab. Nah, untuk yang poin 15 ini nanti biasanya terkait dengan di akademisi ya. Untuk yang 16 terkait dengan di rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Nah, ada satu lagi sebagai reviewer. Nah, ini biasanya sih kayak orang-orang S2 ya, yang disertasi ataupun yang itu. Ada yang profesor-profesor itulah ya. Itu nanti di poin terakhir ada publikasi ilmiah, ada 7 poin 6 poin ya, 1 2 6 itu ada tentang jurnal ilmiah internasional terkait lab, jurnal lain mungkin, atau membuat jurnal atau makalah, penelitian atau laporan khusus, atau menulis artikel bisa dimasukkan, atau bisa karya ilmiah. Misal kita ada kegiatan contoh diadakan oleh Imadaki tentang penulisan karya ilmiah ya, yang dilombakan biasanya setiap kegiatan apa gitu. Nah, ketika memang kita bikin dan kita menang misal dalam perlombaan itu, bisa dimasukkan. Terus menulis buku modul atau menerjemahkan buku ATLM yang berbahasa Inggris atau berbahasa asing ya. Lalu publikasi dalam bentuk monograf, video atau pamflet. Ini sih saya kurang paham juga untuk yang terakhir maksudnya bagaimana. Intinya itulah ya. Dari kelima itu, jadi yang penting adalah pelayanan keprofesian, pendidikan berkelanjutan, lalu dan pengabdian masyarakat biasanya ya. Ada pengembangan profesi dan publikasi ilmiah sangat jarang sekali karena kita masih mentok di D4 ya. Sebagian besar kita belum ada yang S2, walaupun sudah mulai dibuka kemarin di Unimus Semarang S2 TLM, jadi sarjana terapan enggak ya, pokoknya gitulah. Lebih lengkapnya bisa dilihat di Unimus saja ya. Jadi langsung poin pertama dulu kita bahas tentang kegiatan manajemen. Nah, saya klik input ya, jadi nanti akan muncul box seperti ini yang berisi tentang bagaimana tentang kegiatan manajemen. Nah, ini ditunjukkan untuk kepala bidang lab ya, atau kepala koordinator lab. Jadi isi aja nama rumah sakitnya apa, tempatnya di mana, lalu dokumen buktinya bisa diupload ya. Lalu tanggal akhir kegiatan biasanya sih diisi per tahun sih, tapi kurang paham juga ya, coba konfirmasi dengan pihak pengurus apakah memang per tahun atau per 5 tahun seperti itu. Lanjut ke kegiatan teknis. Nah, ini biasa yang diisi seperti logbook harian ya, berapa sampel yang kita sudah kerjakan di pelayanan kesehatan ya, khususnya bukan untuk yang akademisi, jadi diisi berapa kayak gitu. Nah, tinggal klik input aja, nanti akan muncul box seperti ini. Nanti tentang masukkan institusi pelayanan, jenis pelayanan pra-analitik, analitik atau pasca. Biasanya sini digabungkan ya. Saya sudah tanya ke pengurus, jadi klik aja analitik mas katanya seperti itu. Karena kita akan membedakan untuk pra-analitik, analitik dan pasca memang agak susah ya. Terus untuk sampel, jumlah sampel ya, sampel. Jadi sampel kayak misalnya dibagi hematologi, kimia klinik, terus mikrobiologi kalau memang ada, terus AGD mungkin kalau ada ya, tidak tahu AGD masuk ke kimia klinik atau enggak. Lalu feses, urin,
mungkin ada yang lain lagi ya, kayak apa gitu ya. Terus masukkan dokumen buktinya ini, klik file aja ya, jangan diklik nanti di upload. Ingat jangan lebih dari 300 KB. Tanggal akhir kegiatannya kapan, misal diisi dari tanggal akhir kegiatan STR. Misal Anda lahir tanggal 6 November, berarti diisi 6 November, bukan 7 November ya, 6 November, karena itu tanggal terakhir kegiatan per tahunnya. Tuh, nanti tinggal klik simpan saja. Anda mendapatkan seperti ini. Kalau kurang dari 500 sampel dapat 0,5 SKP, 500 sampai 1000 dapat 1 SKP, dan seterusnya. Lanjut ke e-learning. Nah, ini yang sedang kita marak-maraknya ya. Jadi webinar ini masuk ke e-learning. Nanti di e-learning ini tinggal masukkan seperti tadi aja, sesuai apa yang diminta ya. Masukkan judul materi, penyelenggara dari mana, misal DPP Patalki ya. Lalu masukkan dokumen buktinya, terus tanggal kegiatannya kapan, misal tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Klik simpan, nanti dapat 1 SKP seperti itu. Lalu lanjut ya untuk pendidikan formal. Nah, ini yang dicatatkan untuk yang melanjut ke D4 ataupun S2, dan semoga nanti ada S3-nya ya. Jadi bisa dimasukkan di sini. Nah, diisi dengan bukti dokumennya adalah ijazah ya, ijazah. Jadi jenjang pendidikannya D3, kalau misalnya yang dari SMAK naik ke D3, terus D3 ke D4, D4 ke S2 seperti itu. Jadi memasukkan informasi terakhir jenjang pendidikan kita ya, bukan awal kita masuk ataupun awal mula kita sebagai analis kesehatan seperti itu. Lalu peminatannya nggak usah diisi, diisi analis TLM aja atau apalah gitu ya. Terus institusi pendidikan, tempatnya mana, misal di Unimus ya ataupun di mana gitu. Masukkan dokumen bukti, kopi ijazah yang terlegalisir ya, kopi ijazah ya, boleh ijazahnya langsung juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Terus tanggal mulai kegiatan, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Nanti tanggal akhirnya juga diisi ya, tanggal lulus. Oke, nanti mendapatkan SKP lumayan nih. Yang dari SMAK ke D3 mendapat 5 SKP, yang D3 ke D4 10 SKP, D4 ke S2 15 SKP. Seperti itu ya. Lanjut ke mana ya tadi? 5. Penilaian kegiatan keterampilan profesional. Ini berisi tentang workshop, pelatihan atau magang ya, yang biasanya dilakukan 2 atau lebih berapa hari gitu, intinya nggak 1 hari lah. SKP nya biasanya sih minimal 3 ya, tinggal dimasukkan aja nama acaranya apa, area kegiatannya nasional atau lokal. Jika bingung klik aja lokal, nggak apa ya, nanti disesuaikan dengan SKP yang diperoleh. Misal nih nasional terakhir kan, untuk jumlah SKP nya paling kecil adalah 4 SKP ya. Kalau misalnya 3 SKP walaupun itu nasional, ya udah masukin ke lokal aja, nggak apa-apa. Nanti jumlah JPL nya di sini kan ada jumlah DPL nih, jumlah jam pelatihan, intinya jam perlatihan deh, jam perlatihan berapa jam kayak gitu intinya. Nanti diisi sesuai panduan ini ya. Tinggal diisi aja 5 SKP kalau internasional 10-12 jam sebagai peserta. Jangan lupa kita sebagai apa ya. Lalu diisi di sini kegiatannya sebagai apa, peserta, panitia, moderator atau pembicara,
lalu tempatnya di mana, terus penyelenggaranya siapa, terus dokumen buktinya, sertifikat yang didapat, terus tanggal mulainya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, tanggal selesainya kapan, bulan apa, tahun berapa, lalu klik simpan. Seperti itu. Nanti akan masuk ke buku log ini ya, yang di bawah buram pengisian. Nanti aja saya bahas ya. Lalu lanjut ke penilaian kegiatan ilmiah kognitif ya, pendidikan berkelanjutan. Ini tentang seminar simposium. Sebelum terjadinya pandemi seperti ini kan biasanya ada seminar-seminar ya, berisi 2-3 SKP, jadi bisa dimasukkan aja namanya apa, jumlah JPL kayak tadi ya, ada panduannya di sini di bawah, tinggal diisi aja. Terus diingat untuk nasional, lokal atau internasional sebagai apa, peserta, panitia atau moderator atau pembicara mungkin seperti itu. Lalu tempatnya di mana, terus penyelenggaranya siapa, masukkan dokumen buktinya ya. Lalu tanggal mulainya kapan, biasanya sih sehari penuh ya, bulan, terus tahun, tanggal, bulan, tahun disamakan, berarti kalau misalnya memang cuma 1 hari ya, tinggal klik simpan, nanti akan keluar di buku log dan akan tersimpan seperti itu. Lalu lanjut ke penilaian kegiatan. Ini untuk workshop pelatihan magang yang diadakan oleh Dinkes ataupun Kemenkes ya. Jadi tinggal diinput aja nama acaranya apa, terus areanya apa, nasional sih biasanya, terus sebagai peserta ya, JPL nya diisi sesuai dengan karena di sini nggak ada ya, mungkin diisi berapa lah, 2 atau 4 atau apa, coba tanyakan ke pengurus lagi ya jika ada ya. Terus tempatnya mana, penyelenggara otomatis kan Dinkes ya atau Kemenkes, unggah sertifikatnya, lalu tanggal mulai kapan, berakhirnya kapan. Oke, lalu klik simpan. Setelah sudah, nanti masuk ke buku log, lanjut ke sebagai pengabdian profesi ya atau pengabdian masyarakat ya. Yang paling pertama itu sebagai pengurus. Nah, ayo kita sama-sama membangun Batalki untuk maju lebih ke depan dengan cara aktif sebagai pengurus ya, jangan sebagai anggota mulu, bukan karena apa-apa. Kalau kita punya ide, jadi kita bisa terapkan langsung seperti itu. Nah, saya klik input aja ya. Nanti sebagai pengurus harian ini ada pilihannya nih, pengurus harian Batalki pusat, misal BPH ya, kayak sekretaris, bendahara seperti itu. Untuk badan atau majelis khusus kayak gitu ada tuh. Terus ketua bidang, inget ya, ketua bidang ya, pengurus Batalki pusat, intinya ini yang pusat-pusat lah. Lalu anggota yang pusat ya, terus yang wilayah pun sama, ada ketua majelis, ada anggota bidang. Terus untuk yang Batalki cabang, pengurus harian seperti ketua ya, ketua Batalki ya, ketua atau anggota bidang atau cabang kayak gitu. Tinggal nanti upload buktinya aja di mana ya, terus tanggal mulai kepengurusan kapan, berakhirnya kapan. Biasanya sih 5 tahun ya, tuh nanti dapat nih lumayan. Oh, yang ini nih, nah ini lumayan kan, no, dapat dari 5 SKP turun sampai 2 SKP tergantung wilayahnya ya. Lalu lanjut ke bakti sosial yang berisi dengan donor darah dan penyuluhan masyarakat. Nah, ini yang diadakan oleh Batalki ya. Kalau yang non Batalki kurang paham juga, coba ditanyakan, siapa tahu mendapatkan SKP juga seperti itu. Diisi nama kegiatan seperti biasa, tempatnya di mana, penyelenggara siapa, lalu upload dokumen bukti, dimulai tanggal kapan, bulan kapan, tahun berapa, dan diakhiri dengan hal yang sama ya. Nanti dapat 1 SKP, lumayan
lalu lanjut mendapatkan penghargaan dalam bidang kesehatan. Nanti tinggal di input aja ya, nama kegiatannya apa, lalu tingkatnya mana, kabupaten, provinsi, nasional atau internasional, bahkan penyelenggaranya, diisi kapan mulai dan kapan berakhir ya. Lanjut klik simpan, nanti dapat lumayan 1-4 SKP tergantung tingkatannya ya. Lanjut ke sebagai tim tanggap darurat dari Batal Peduli. Nah nanti biasanya ditunjuk tuh. Nah yang ditunjuk jangan lupa mendapatkan surat keterangan. Nah itu sebagai bukti ya, surat tugas, SK ataupun sertifikatnya kalau memang ada ya. Tuh tinggal nama kegiatan aja, tempatnya di mana, misal di mana gitulah ya, penyelenggaranya DPC masing-masing lah, misal dari saya DPC Kabupaten Bekasi seperti itu ya. Lalu upload buktinya ketika sudah, biasa masukkan tanggal mulai sama tanggal akhir, misal berminggu-minggu ya silahkan, tidak apa-apa dimasukkan aja. Lanjut untuk pengembangan profesi. Nah di sini ini khusus yang akademisi ya, jadi opsi D sampai opsi E itu biasanya untuk akademisi ya. Jadi untuk pelayanan masyarakat atau pelayanan kesehatan cukup sampai dengan option 11 ya, sebagai pengabdian masyarakat aja seperti itu. Lanjut ke bimbingan mahasiswa. Sebenarnya sih ini jika bisa masuk ya di pelayanan kesehatan ya, karena kan beberapa rumah sakit memang membuka untuk atau sebagai tempat magang ya, jadi seperti itu. Tapi di sini cuman keterangannya sih pembimbing utama atau kedua seperti itu. Tarafnya juga minimal strata 1 atau 4. Itu biasanya si dosen-dosen seperti itu ya. Masukkan aja pembimbing utama atau kedua ya, ini ya. Lalu nama institusinya apa, dokumen buktinya apa, tanggal mulai membimbing, tanggal, bulan, tahun, dan selesainya kapan. Klik simpan aja, nanti dapat 2 SKP, lumayan lah. Nah lanjut sebagai dosen atau dosen pengajar lah ya. Nama dimana, misal di kampus mana gitu, tarafnya apa, dia D3, D4 atau strata 1 sama aja ya. Tuh mungkin harus ada tambahan nih S2 kalau, karena kita kan sudah mulai S2 ya. Terus dokumen buktinya mana, mungkin SK ataupun apa ya, kurang paham juga sih. Intinya bukti lah bahwa Anda sebagai pengajar seperti itu. Tanggal mulainya kapan, tanggal akhirnya kapan ya. Untuk nilai SKP nya klik 1 aja, nggak apa-apa. SKP poin ini karena ada keterangan nih, nilai SKP dimiliki kegiatan ini adalah 1 SKP ya, tinggal klik 1, diisi 1 aja, lalu klik simpan, bisa dilihat di buku log. Nah lanjut ke sebagai penguji praktek. Nah ini yang sidang-sidang nih, entah dia D4 ya, S2 atau S3. Sayang ya untuk yang 3 tidak ada ya, sebagai penguji utama atau penguji kedua ya, mau diisi aja. Lalu nama institusinya apa, tempatnya mana, dokumen buktinya, mungkin surat tugas atau jadwal sidangnya ya, terus tanggal dilakukannya kapan ya. Tinggal nanti klik aja simpan kalau misalnya sudah, lumayan dapat 2 SKP. Lanjut sebagai penyusun modul atau buku ilmiah laboratorium. Nah
ini biasanya di akademisi ya, bikin apa namanya, buku-buku untuk praktek kayak gitu bisa ya, buku atau namanya, terus penulis pertama atau kedua. Jika penulisnya banyak tinggal klik 2 aja lah, nggak apa-apa ya. Kalau penulis pertama kan memang yang berkontribusi mungkin 75% ya, ataupun lebih dari 50% lah kan. Tuh, terus volumenya berapa, misal dia volume yang pertama ya tulis saja. Kalau misalnya ada revisi ya tinggal reviewnya ke berapa, terus tahun terbitnya kapan, dokumen buktinya berisi tentang mungkin covernya aja ya itu, terus tanggal kegiatannya, tanggal diterbitkannya ya. Lumayan dapat 3 SKP, nanti tinggal klik simpan saja. Lanjut ya. Nah, ini penyusunan pedoman dan SOP terkait dengan laboratorium. Ini bisa dua-duanya sih, bisa untuk akademisi atau pelayanan kesehatan seperti itu. Tinggal klik aja sebagai pedoman atau SOP, karena kan rumah sakit memang mempunyai dua itu ya, pedoman dan SOP di rumah sakit untuk beberapa pemeriksaan, misal pemeriksaan hematologi ataupun pemeriksaan yang lainnya, atau mungkin pemeriksaan antigen SARS-CoV-2 seperti itu. Nanti tinggal tulis saja judulnya apa, dokumen buktinya tinggal cover buku atau scan-nya yang udah jadi ya. Lalu tanggal mulainya kapan, terus tanggal berakhirnya kapan, klik simpan. Jika memang sudah, lumayan dapat 2 SKP per masing-masing waktu. Lanjut sebagai reviewer. Nah, ini biasanya sih untuk yang S2 ataupun yang S3 ya, reviewer buku atau jurnal. Ini biasanya sih apakah benar atau enggak sesuai dengan pendidikan masing-masing ya. Diisi nama, volume, tahun terbitnya si buku ya, penerbitnya siapa, terus SK sebagai reviewer ya, orang paham juga dapatnya dari mana, terus tanggal mulainya kapan diganti aja, lalu tanggal selesainya kapan, nanti klik simpan. Oke, lanjut. Nah, opsi E ya, publikasi ilmiah sebagai jurnal ilmiah. Nah, ini tentang jurnal-jurnalnya, jurnal ilmiah internasional terkait lab. Nah, bagi input aja jika memang kita mempunyai jurnal yang tarafnya internasional ya, tinggal klik aja, dan misalnya memang sudah diakui ya, untuk penulis utama atau kedua, seterusnya jumlah halamannya berapa, terus volumenya berapa, tahun terbit kapan, dokumen buktinya di cover aja nggak apa-apa sih ya, atau SK lah juga nggak apa-apa. Tinggal klik tanggal mulainya kapan sama bulan tahun ya, lalu tanggal akhirnya kapan, nanti klik simpan, lumayan dapat 3 SKP ya. Lanjut ke jurnal lain. Nah, kalau yang jurnal lain ini mungkin jurnal lain selain yang internasional tadi ya, tinggal judulnya, statusnya apa, mungkin tidak terakreditasi ya, atau terakreditasi, saya juga kurang paham ini maksudnya apa. Terus sebagai penulis utama atau pembantu, tahun terbitnya kapan, edisinya kapan, edisinya berapa deh, maaf, terus penerbitnya siapa, dokumen buktinya tinggal di input, tanggal lahir, kegiatan, lumayan dapat 2 atau 3 SKP. Nanti klik simpan aja ya. Terus jurnal atau majalah kalian, nah, berisi tentang penelitian ataupun laporan khusus tentang artikel. Nanti karya tulisnya dimasukkan judulnya, jenisnya mungkin penelitian ataupun laporan khusus.
misal kita nih lagi kayak gini penelitian tentang SARS-CoV gitu, nah bisa dimasukkan nih penulis utama atau penulis kedua atau pembantu ya. Terus nama jurnalnya apa, ini judul karya ya, judulnya mungkin bisa sama sih sebenarnya, terus volumenya berapa, tahun terbitnya kapan, dokumen bukti tinggal diupload aja, covernya boleh, terus tanggal kegiatannya kapan tinggal diisi ya, kapan, bulannya kapan, tahunnya berapa. Oke. Lalu bisa dapat 1 atau 2 SKP ya. Lanjut, sebagai karya ilmiah populer. Nah ini mungkin bisa seperti apa ya yang biasa dilakukan oleh ilmuwan telki kali ya, karya apa, lomba karya tulis ilmiah kayak gitu. Nah bisa dimasukkan ke sini kali, majalah atau koran ya. Terus tarafnya lokal, nasional atau internasional, sebagai penulis utama atau pembantu, di tahun terbitnya kapan, edisinya berapa, terus penerbitnya siapa, misal kalau koran ya, kalau koran misal Suara Merdeka atau Kompas kayak gitu, atau apalah gitulah ya. Terus klik aja dokumen buktinya, screenshot boleh, foto boleh, tinggal terus tanggalnya kapan, tanggal terbit sih itunya ya, tinggal klik simpan, dapat 2 SKP, lumayan. Terus menulis buku modul atau menerjemahkan buku ATLM. Nah yang bahasa Inggrisnya pinter atau bahasa asingnya pinter, sok silahkan terjemahin aja semua biar banyak modul-modul ataupun buat apa ya, dasar-dasar dalam penelitian nanti ya. Tinggal tulis saja nama modulnya atau bukunya, penulis, penerjemah utama atau kedua, seterusnya, jumlah halaman berapa, terus volumenya keberapa, tahun terbit, lalu penerbitnya, tinggal klik dokumen bukti, terus tanggal mulai menerjemahkan sampai akhir jadi bukunya ya, diterbitkan kapan, lumayan dapat 3 SKP tuh ya. Nanti klik simpan aja. Lalu ada yang terakhir adalah publikasi dalam bentuk monograf, video atau long form. Ini saya kurang paham juga maksudnya apa ya, mungkin untuk yang kegiatan kali. Nah, jadi diisi judul atau namanya, nama penerbitnya siapa, penulis pertama atau kedua, jenisnya apa, monograf, video pendidikan atau novel yang disebarluaskan ya. Terus dokumen buktinya tinggal diupload, tanggalnya kapan diuploadnya, seperti itu ya, atau dipublikasikan. Lumayan tuh dapat SKP. Video pendidikan 9 cuy untuk penulis utama, keren. Nah jadi untuk yang borang pengisian mungkin sudah semua ya saya jelaskan, dari option 1 sampai option ke 23. Lanjut ke buku log. Nah ini di sini nih semua yang sudah kita input bisa masuk ke sini. Nah ini akan keluar jika tadi permohonan untuk kedua kopinya benar ya, tapi jika salah ya nanti tidak keluar. Nanti ada tahun-tahunnya di sini, jadi ada ketentuannya ya, dari 7 November 2016 sampai 6 November 2017 kayak gitu. Nah, sekarang kan 2021 ya, 2019 2020 deh, karena belum November seperti itu. Nanti ranah kegiatannya apa nih, misal kita mau nyari kegiatan profesi, pendidikan berlanjutan atau pengabdian masyarakat dan seterusnya. Nah di sini akan tersortir, misal ya saya contohkan saja. Ini untuk yang pelayanan keprofesian, karena kan saya ada 2 nih, ada 1 cuma yang kegiatan teknis, tinggal search saja nanti keluar cuma kegiatan teknis sama kegiatan manajemen ya. Kalau misalnya
pendidikan berkelanjutan, nanti yang keluar e-learning sama seminar ataupun workshop seperti itu dan seterusnya ya. Nah, di sini nanti isinya seperti ini dan nanti bisa di print ya. Kalau di CPD itu memang tidak bisa ya, karena memang akan perubahan kesibukan nanti. Lanjut ke dokumen persyaratan. Nah, di sini saya kurang paham juga ya maksudnya untuk dokumen persyaratan, tapi sepertinya sih ini untuk sebagai jika memang kita sudah 25 SKP itu mengkonfirmasi ke pengurus DPC ya, untuk ditindaklanjuti dalam tanda kutip, dicek terlebih dahulu apakah sudah benar atau belum. Nah, ini ringkasannya, karena saya belum pengajuan otomatis belum, nanti tinggal diupload aja dokumen buktinya seperti apa gitu, surat keterangan ya kecukupan SKP atau surat keterangan sehat dari institusi kegiatan gitu. Ini sih sebenarnya buat biar lebih gampang ke CPD maksudnya ke STR online nya, karena nanti kan otomatis langsung ke link ya, nanti surat keterangan sehat itu nanti akan ada keluar langsung. Untuk yang komisi etik ini biasanya untuk yang baru mau daftar, keterangannya diisi apalah itu, boleh nama disesuaikan dengan judul ya. Lalu keterangan bisa disesuaikan dengan judulnya kayak gitu. Terus upload dokumennya, tanggalnya kapan ya. Nanti untuk dokumen persyaratan P2KB. Lalu di sini ada catatan komisi. Nah, ini berisi tentang catatan dari komisi P2KB jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penginputan logbook ini. Nah, bagaimana sih kita tahu apakah sudah verifikasi atau belum? Bisa dilihat di buku log ya. Nah, di sini ada tulisan jumlah dan disetujui. Nah, jumlah ini yang kita masukkan. Nah, yang disetujui ini nanti yang dikonfirmasi oleh komisi P2KB. Nah, kalau misalnya 00 ini berarti memang belum kayak gitu. Tapi kalau misalnya sudah di ACC nanti keluar angkanya, misal yang disetujui cuma 12 dari e-learning kayak gitu, atau apa gitu ya. Nanti lanjut ke option rangkuman ini. Nah, jadi nanti ada rekapitulasi nilai SKP. Nah, dicek aja ini yang, karena saya STR yang pertama ya, jadi cuma satu aja ya. Kalau STR yang sudah berkali-kali nanti ada nih berapa opsinya. Ini rangkumannya kayak gini, yang sudah di ACC ya, tinggal klik aja nanti berapanya. Yang penting kalau misalnya kita sudah selesai menginput dalam tanda kutip sudah semua ya, sampai tinggal menunggu surat keterangan kecukupan SKP aja dari DPP. Jadi nanti dikonfirmasi ke tim P2KB nya, biasanya di wilayah sih ya. Nanti bisa masuk di sini, terus kurang penilaian diri nanti ada nih, bisa di download ya. Karena belum disetujui nanti nggak akan keluar seperti ini. Nanti kalau misalnya ada nanti jumlah SKP nya dan konvensinya berapa, nanti hasil evaluasinya bagaimana. Nah, di sini akan keluar surat rekomendasinya ya, seperti ini. Nah, nanti tinggal download aja di sini, nanti ada di sini. Karena saya belum ya, nanti akan keluar seperti ini. Nah, jadi seperti itu ya, simpelnya saya rangkum untuk semuanya. Jadi sebelum kita memasukkan untuk ke CPD online atau
CPD Nakes atau Sinka ya, kita harus terdaftar dulu. Nanti untuk pendaftaran biasanya ada iuran anggota selama 1 tahun itu sekitar 160 atau berapa ya, mungkin segitulah, nggak lebih dari 200.000. Lalu baru masuk mendapatkan email dari Patelki untuk verifikasi apakah sudah bayar iuran atau belum. Kalau sudah, nanti mendapatkan nomor KTA ya, dan passwordnya. Nanti setelah itu tinggal masuk aja ke login yang tadi ya. Setelah itu baru pengisian seperti ini. Nah, sebelum melakukan atau memasukkan di borang pengisian harus melakukan permohonan P2KB dulu. Harus melakukan permohonan P2KB dulu ya, biar nanti bisa terinput. Kalau misalnya enggak, nanti akan tertolak secara otomatis by system seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk bedah CPD online-nya. Selebihnya bisa ditanyakan ke saya atau di kolom komentar ya, kalau enggak kok ke pengurus masing-masing, biar nanti tidak ada pengurusan kebut semalam atau seminggu ataupun sebulan. Karena apa? Belum tentu untuk CPD kita akan aman, karena untuk administrasi dari Patelki sendiri menurut saya pribadi memang masih banyak kekurangan. Makanya kita harus aktif sebagai pengurus biar nanti kita merapikan administrasinya dan akan memperbagus dan menyempurnakan administrasi yang telah ada seperti itu ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya untuk menjelaskan dan kesediaannya untuk mendengarkan selama beberapa menit ini.